dunia hukum supaya patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Wahyu Surya Al-Fikri yang akan membantu dan menemani kita semua di acara HMPS PPKN Podcast pada siang hari ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai prestasi yang ada di lingkup program studi maupun di luar program studi PPKN. Nah, sehingga semua itu bisa mengedukasi teman-teman mahasiswa prodi PPKN agar bisa berprestasi di dalam prodi maupun di luar prodi nantinya. Nah, di samping saya sendiri udah ada emak-emak cantik dan berprestasi tentunya milik prodi PPKN kita tercinta, teman-teman. Nah, Mbak, mungkin teman-teman di rumah tuh udah gak sabar pengen kenalan sama Mbak. Boleh nggak izinkan kamu mengetahui identitas Mbak? Oke, boleh. Terima kasih Mas Wahyu, terima kasih juga sebelumnya telah mengundang juga dalam acara podcast ini. Perkenalkan teman-teman, sama juga pada HMPS Bebas dulu. Bebas ya. Oke, perkenalkan teman-teman nama saya juga Rizky Putri. Saya merupakan mahasiswa dari program studi PPKN dan sekarang saya sudah di semester 4 tahun kedua di Universitas Berarti panggilannya itu Mbak Julia, Mbak Juli. Tapi biasanya Oh ya, sebenarnya untuk panggilan sendiri itu ada yang panggil JJ, ada yang panggil JJ, mau panggil Julia juga boleh, mau panggil Julia juga boleh, bebas. kalau dari angkatan Mas ya, yang cewek ini itu biasanya manggilnya JJ ya? Iya. Ya, JJ. Berarti JJ angkatan 21. Ya, betul. Padahal berarti 2 tahun kuliah di PPKN. Nah, bisa disebutin nggak prestasi-prestasi apa aja yang udah didapat? Oke, sebetulnya selama di PPKN itu sendiri, apa saja mungkin lebih ke pengalaman ya Mas, pengalaman dan juga prestasi yang dia dapatkan ketika mulai berproses di PPKN. Pada sebelumnya prestasi dan prestasi kita general ya Mas, kita bisa prestasi akademik, kita kan bisa berbelajar, kita kan juga bisa prestasi prestasi. Nah, tapi mungkin yang Julia sampaikan di sini lebih ke prestasi yang akademik yang mungkin terkait dengan apa yang dia coba dari yang pernah dia itu mungkin di semester 1 itu kan masih COVID ya Mas, masih online itu coba-coba kompetisi belajar bahasa Inggris saat itu karena memang Julia rasa perlu mencurahkan bakat dan minatnya gitu kan, dan memang juga belajarnya lebih ke komunikasi gitu khususnya gitu. Terus coba juga apa namanya masuk mendaftar di lomba bahasa Inggris tersebut, lomba pidato bahasa Inggris, kemudian mencoba berlatih, mencoba skripnya apa namanya divalidasi kepada pelatih juga ada pada teman-teman dan sebagainya, dan alhamdulillah saat itu bisa menjadi juara pertama di Universitas PPKN di Sumatera Barat saat itu. Kemudian banyak di semester 2 juga apa namanya yang masih jadi peserta-peserta, misalkan masih coba-coba belajar esai, terus karena ini itu nggak langsung semuanya langsung menang gitu, masih ada juga yang jadi peserta-peserta. Terus ada juga kesempatan untuk bisa pergi ke Lombok bersama tim di karya tulis ilmiah saat itu, dan alhamdulillah rezeki saat itu poster favorit. Kemudian ada juga mungkin baru kemarin baru selesai itu di Semarang juga tentang Lokopeter, tentang penulisan di Bulan Pancasila, dan juga mungkin tentang debat saat itu di Universitas Sultan Agung Tirtayasa berkaitan dengan lomba debat bahasa Inggris saat itu. Mungkin seperti itu Mas beberapa yang juga pengalamannya di Universitas tentang prestasi lapangan. Wah, tepuk tangan teman-teman. Rupanya banyak sekali ya prestasi yang udah dia dapetin. Terakhir kali itu aku ngikutin Julia itu yang lomba debat juara 2 ya. Ya, juara 3 ini ya. Oh, yang 3 nasional. Ya, betul. Cepat. Nah, sekarang tuh aku mau tanya nih, kan tadi udah disebutin. Kira-kira kamu setuju nggak sama tema kita pada
artinya kita bisa saling berkenalan, dan di situ juga kita bisa menambah koneksi. Nah, itulah kenapa si prestasi ini, ketika kita melakukan prestasi itu bisa menambah value yang baik dalam diri kita, nilai baik, kemudian bisa mendapatkan hasil ataupun dampak positif. Nah, dari situ artinya kita bisa mewujudkan itu tuh rasa kasih sayang kita. Gitu. Jadi kenapa prestasi itu sebagai wujud dari wujud sayang diri sendiri, gitu. Karena memberikan dampak yang baik. Oke, jadi gitu menurut Julia ya. Oke, kemudian itu ada lagi pertanyaan mengenai menyayangi diri sendiri dengan berprestasi versi kamu itu gimana? Oke. Mungkin ya bisa diceritain pengalaman hebatnya selama mengikuti perlombaan atau ajang-ajang tertentu ada. Nanti ada pertanyaan pertama itu tentang bagaimana tema prestasi juga. Terus yang kedua itu bagaimana mungkin implementasi Ya. Nah, mungkin ini juga yang pertama, pertanyaan pertama itu versi Julia. versi dari aku sendiri itu adalah ada 2 poin. Ya, poin yang pertama adalah si prestasi ini tadi yang menjadi motivasi, menjadi motivasi ya versi Julia sendiri. Prestasi itu melakukan sebagai wujud dari prestasi sekarang ini sendiri. Prestasi itu sendiri memberikan motivasi. Motivasi itu kan sendiri dorongan. Ya. Kita bisa melakukan sesuatu betul gitu. Nah, misalkan tadi kalau di garis bawah lagi, kalau misalkan prestasi itu tadi bisa di bidang apa saja ya, sebenarnya tidak semuanya misalkan yang penulisan gitu kan, ada teman yang juga berbeda-beda, terus semuanya bisa jadi prestasi. Nah, kemudian misalkan goals di sini adalah prestasinya adalah menyelesaikan tugas tepat waktu. Misalkan ketika kita menyelesaikan tugas tepat waktu kan itu menjadi salah satu kayak motivasinya untuk kita tidak menunda tugas. Betul. Nah, itu. Dan itu salah satu kenapa motivasi ini juga bisa dibentuk. Kemudian motivasi ini kan berbagai sesuai mas. Ada motivasi internal maupun eksternal. Betul. Motivasi internal ini ada dalam diri kita. Misalnya kalau biasanya itu kesadaran dunia tentang ternyata situasi saat ini itu sudah menuju ke arah yang global dan kompetitif gitu saya biasanya. Nah, maka dari itu dengan motivasi atau kesadaran yang ada dalam diri dia, berarti dia harus melakukan sesuatu dong. Ya. Salah satu melakukan sesuatu itu dengan mencurahkan bakat dan minat tadi beberapa berbagai program. Terus kalau motivasi eksternal itu motivasi yang ada di luar, ada di lingkungan dan sebagainya. Misalnya motivasi di luar adalah mungkin dengan orang tua kan, kalau misalkan orang tua kan pasti ingin kebaikan anak-anaknya. Terus supaya kita bisa mewujudkan itu, jadilah itu motivasi dengan dari luar itu pengen kita tuh menjadi seseorang yang baik, menjadi seseorang yang bermanfaat. Lalu gimana caranya? Nah, itu aku melalui si prestasi tersebut. Kalau hebat bisa menjadi motivasinya dan itu yang pertama. Terus yang kedua, tema ini kan sebenarnya itu bisa memperbaiki potensi diri. Karena mungkin Mas juga punya minat dan bakatnya masing-masing, potensi juga punya, karena kan setiap individu itu spesial ya, dengan caranya masing-masing. Nah, jadi agar kita bisa menghormati potensi yang ada dalam diri kita, maka kita usahakan untuk mencurahkan hal tersebut. Misalkan Julia ternyata sukanya di bidang komunikasi, mungkin bisa dilakukan. Mungkin Mas di bidang apa, terus nanti Mas cari kegiatannya seperti apa. Itu menjadi salah satu upaya kita bisa menghormati potensi dalam diri kita gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan prinsip kita ketika ketika mau mulai sesuatu, kita ada prinsip yang di sini tuh MMB kalau kata ini. Apa itu MMB? MMB tuh mau, mulai, sama berusaha. Oh. Jadi kalau misalkan ada sesuatu tuh kita mau dulu gitu. Jadi tanpa paksaan yang terlalu pressure dari luar. Terus kemudian mulai, karena kalau misalkan mau tapi nggak dimulai-mulai itu jatuhnya prokrastinasi yang menunda-nunda gitu. Nah, terus yang ketiga adalah berusaha. Ketika kita udah mau mulai pasti harus mencurahkan segalanya gitu. Nggak hanya seperti Tanggung jawab apa yang udah dipilih. Iya betul, harus betul maksimal lah dalam usahanya tersebut gitu. Nah, itulah tadi versi Julia tentang tema itu seperti apa tadi, sebagai motivasi dan pertumbuhan. Yang kedua adalah untuk bisa menghormati potensi diri gitu. Terus
Julia tidak tahu artikel ilmiah itu seperti apa, penulisannya seperti apa, mencari data dan lain seperti itu, tidak tahu gitu ya Mas. Nah terus saat itu apa namanya teman-teman Julia yang juga ini mengajak, ayo mengajak Julia itu yakin gabung. Nah sampai di kosan juga masih bingung Mas, bingung kayak ini gimana ya dan lain sebagainya. Terus Julia refleksi, coba refleksi kesempatan kayak gini tuh gak ada setiap hari gitu. Ini dari dosen gitu kan, akhirnya cobalah gitu kan untuk bisa nulis artikel musik di saat ini. Coba dia sama teman-teman yang juga dibimbing sama musik juga, dan saat itu selesai ternyata setelah proses itu si artikel itu bisa selesai juga dan alhamdulillah bisa terbit. Senang banget rasanya saat itu ternyata tulisan yang gak diserta sama itu bisa terbit dan publikasi juga melalui publikasi. Nah itu kenapa prestasi itu juga bisa membawa banyak hal dalam kehidupan kita. Itu mungkin salah satu pengalaman ya Mas. Oke, berarti mungkin nih selama kita selama kamu mengikuti lomba-lomba atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, tentu ada manfaat ya. Nah, aku Mas mau tanya nih, manfaat apa yang selama ini kamu rasakan atau kamu peroleh selama mengikuti kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba? Oke, manfaat yang pasti banyak Mas dari berbagai kegiatan apa tersebut. Dan mungkin perlu ulang balik ya guys lagi bahwasanya prestasi itu bisa dicapainya dalam berbagai bidang yang pasti dan hanya tentang melakukan saja. Misalnya kita ambil contoh lagi yang tentang kita pengen memiliki nilai baik di masyarakat. Dengan baik. Di masyarakat. Ya. Terus kemudian kan pada prosesnya kita menjadi seseorang yang saling menghormati. Kemudian kita tidak musisi misalnya, kita tidak menggunakan humor ya kan. Terus kita bisa saling menghargai dan lain sebagainya. Nah di dalam proses itu kan membentuk diri kita menjadi seseorang yang kita tidak ingin kan. Berarti manfaatnya kita menjadi seseorang yang dinilai baik. Ya, nilai baik. Ya, kalau misalkan prestasinya adalah ingin memiliki nilai baik di masyarakat. Tapi kalau misalkan dalam yang telah Julia alami sendiri, misalkan dalam terms akademik, misalkan dalam apa ya lomba debat misalkan kemarin gitu kan, manfaatnya apa sih yang diperoleh atau dari berbagai lomba yang saya diperoleh? Pasti yang pertama itu pengetahuan gitu. Oh, pasti. Pengetahuan karena mau tidak mau tuh misalkan harus membaca gitu. Harus membaca berita, apalagi kita kan skalanya sudah universitas, jadi Ya. apa yang kita sampaikan itu harus ada data dan juga bukti, Betul. jadi bisa salah-salah. Nanti kata-kata yang keluar itu enggak harus benar-benar nyata gitu. Betul kayak gitu. Jadi memang mau tidak mau memang harus baca dan tahu sumbernya dari mana gitu, supaya itu. Jadi kan dari situ tuh Yulia tahu misalkan tentang apa ya suatu isu ternyata akar itu seperti ini ya, misalkan tentang
yang harus ada supaya bisa kita harus seperti itu gimana? Oke, kalau misalkan faktor-faktor di bidang prestasi itu ini kalau di yang non akademik apa saja sih faktor-faktor yang bisa mencapai hal tersebut. Dan mungkin ini setiap orang versinya beda-beda ya Mas. Jadi di versi ini jadi yang pertama faktornya itu tadi motivasi. Motivasi itu menurut dia sangat penting walau apa ya motivasi ini nantinya harus dibagi dengan disiplin. Tapi yang pertama motivasi ini tuh harus ada supaya kita tahu goals kita tuh nantinya mau buat apa. Jadi kita paham sama motivasi. Kemudian yang kedua itu tentang disiplin tadi. Disiplin itu artinya kita bisa tegas sama diri kita. Ketika kita sudah apa ya sudah punya motivasi nih, artinya kita saat itu juga bisa memunculkan disiplin dengan sudah membuat rencana itu Mas. Timeline-nya itu. Misalkan timeline pelatihan ini seperti apa, jadwalnya kayak bagaimana gitu kan dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan udah ada timeline-nya, berarti kita harus dong misal dalam 1 minggu nih jadwal latihan tuh 3 kali. Artinya kita harus bisa disiplin meluangkan waktu itu dalam 3 hari tersebut tuh harus kosong gitu kan. Jangan sampai nantinya malah distract, malah kayak mau ini kayak tabrakan. Biasanya kan orang-orang tuh misalnya dia ini oke, ini oke, tapi kok udah ada janji-janji yang harus di ini kan. Iya, betul. Kita harus juga lebih disiplin dalam pengaturan waktu itu sendiri dan harus tegas nih sama diri kita. Kalau kita tuh tadinya punya goals, punya tujuan tertentu gitu, makanya kita harus tegas untuk menyelesaikan hal tersebut tahap demi tahapannya. Terus yang ketiga berusaha. Nah, tadi berusahanya juga dengan kita kerja cerdas, dengan kita kerja keras. Kemudian kita mau mendedikasikan diri kita tuh terhadap hal tersebut yang ingin kita capai. Karena dirasa apa ya? Karena kalau misalkan tanpa berusaha tuh
harus terapkan mindset dulu, bisa suka sama enjoy sama sebuah pelajaran gitu. Bukan sebuah pressure gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua itu dimulai dengan niat dan juga doa. Niatnya itu niat yang baik, kalau misalnya ya kita belajar atau datang ke kampus ini lillahi ta'ala ya gitu kan. Bisa betul gitu kan. Nah, seperti itu diniatkan dengan hal yang baik. Karena sebelum belajar juga kita diwajibkan untuk berdoa supaya ada pelajaran. Kemudian yang ketiga itu tadi sedari hari kemarinnya itu kita mencari-cari dahulu topik apa sih yang akan dibahas besok gitu. Supaya itu tadi tidak terlalu biar ataupun tidak bisa mengetahui sedikit isi apa yang akan diajarkan besok. Kemudian yang keempat ini, ketika kita sudah tahu apa yang akan diajarkan besok, kita cari sumber-sumbernya yang lain. Misalkan sumbernya bisa dari berita, kalau misalkan kita bisa baca, kita bisa pakai teknik audio, misalkan ya bisa dari podcast, bisa dari YouTube, bisa dari mana aja ya. Cari sumber-sumber yang lain juga, gitu supaya pengetahuan kita juga bisa lebih bertambah. Nah, kemudian yang keenam itu bisa, kalau misalkan kalian bingung, itu bisa bertanya kepada dosen. Tapi pertanyaannya juga pertanyaan yang memang betul-betul kalian bingungkan. Karena di dalam ketika kalian bertanya sendiri itu harus ada akhlak atau attitude sendiri ya dalam bertanya. Jadi boleh tuh, karena di situ ada dosen sumber pengetahuan gitu kan. Jadi kalau kita bingung sama apa yang kita pelajari semalam tuh, kita bisa tanyakan untuk konfirmasi gitu. Nah, kemudian yang ketujuh itu jangan bergantung pada orang lain. Maksudnya jangan bergantung pada orang lain itu misalkan dalam sebuah apa ya, kita kerja kelompok, kita kerja kelompok, terus kita tuh namanya tim ya. Kita jangan menggantungkan seluruh kerjaan pada orang lain gitu kan. Kenapa? Karena kita harus kita punya apa namanya, karena punya niatan yang mereka ini, kita ingin nilai dalam diri kita bertambah, artinya kita juga harus berusaha kembali dalam tim tersebut harus pastinya harus sama, saling biasa. ya gitu. Supaya kalau misalnya kita juga pada akhirnya sendiri, itu kita tidak apa-apa, kita bisa mencari sesuatu yang lainnya sendiri karena udah biasa. Bayangkan kalau misalnya kita bergantung pada orang lain, terus kita di posisi sendiri, tapi kita bingung. Jadi jangan bergantung sama orang lain. Kemudian yang ketujuh itu, kalau misalkan mau bahas atau mau ujian, itu latihan soal dulu. Latihan soalnya kalau misalkan ada di sumber-sumber yang lain, ataupun misal bertanya kepada orang dekat tentang soal-soal sebelumnya, bisa ditanyakan juga. Bisa memperkuat apa yang sudah dipelajari itu dengan bagus. Nah, terus yang belakang itu jujur di dalam apa namanya, di dalam pekerjaannya, dan juga dengan belajar kejujuran, supaya sesuatu yang diawali dengan baik itu akan berakhir dengan baik. Terus yang terakhir itu perlu doa dari diri sendiri, doa dari orang tua, doa dari dosen. Jadi kalau misalkan diri sendiri apabila mau UTS nih atau mau UAS, itu selalu minta bantuan dari guru, ada ibu, bisa Baik ya, lancar. kayak gitu. Jadi kita satu di sisi yang akademik. Kalau misalkan sisi yang di non-akademiknya sebetulnya tidak terlalu beda jauh, tapi ada beberapa yang boleh disampaikan. Yang pertama itu tadi kita apa namanya, jangan lupa niat yang baik sama doa. Nah, sama juga di dalam kompetisi itu, di dalam kompetisi kita niatkannya apa ya, bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin gitu. Jadi niatnya niat yang baik saat mau kompetisi tersebut. Terus yang kemudian yang kedua itu cari relasi. Faktor yang baik itu relasi. Pertemanan. Gitu. Jadi mungkin tidak hanya dalam prodi, bisa di luar prodi, Bahkan di luar kampus. betul, bahkan di luar kampus gitu, cari relasi. Jadi kalau misalkan ada sesuatu tuh bisa saling gitu satu sama lain, mungkin bisa diajak ke mereka, ataupun kita juga sebaliknya. Mungkin carilah relasi gitu. Terus kemudian yang ketiga itu cari sebuah kegiatan yang relevan. Misalnya tadi kalau misalkan dilihat lebih ke penulisan, berarti cari Instagramnya, cari informasi-informasi di sosial media tentang kepenulisan. Tapi
apa ya, di masa depan juga kita masih memiliki badan yang Sehat. sehat. Apalagi kita mungkin sebagai tenaga pengajar, saat mengajar juga kita masih bisa bugar gitu ya Mas. Oke. Itu merupakan salah satu investasi diri yaitu di kesehatan. Kemudian smart yang selanjutnya adalah supaya bisa jalin komunikasi dan juga mencari support system. Artinya kita banyak-banyak berteman gitu kan. Support system. Support system. Cari apa ya? Cari support system. Misalnya sahabat, yang saling percaya dan sebagainya. Pacar. Menjawab. Oke, jadi supaya kan kita pasti dalam dunia perkuliahan kita naik turun tuh Mas, pasti pengen dong banyak hal yang ingin diceritain dan sebagainya. Jadi carilah teman, carilah support system untuk bisa mendengarkan dan mendengarkan. Jadi jaga juga baik-baik relasi antara kita dengan teman yang lain. Terus yang terakhir, semua itu harus dimulai dengan diri kita, karena masa depan itu tidak diramal tapi diciptakan oleh diri kita sendiri. Gitu sih Mas. Oke, sangat menarik jawaban dari Mbak Yulia. Mudah-mudahan sahabat KMKS Podcast dapat pencerahan dari apa yang telah disampaikan Mbak Yulia ini. Nah, mungkin dengan berakhirnya pertanyaan Pak tadi, mungkin berakhir pula acara podcast kita pada siang hari ini ya. Teman-teman, ayo menjadi mahasiswa yang produktif di masa seperti ini. Dikembangkan lagi minat dan prestasi yang mungkin kita miliki gitu, supaya apa ya, prestasi ini minat dan kemampuan yang kita miliki itu enggak terus dipendam, tapi harus dikeluarin supaya mungkin orang lain bisa tahu kita tuh bisa